Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami percaya sahabat-sahabat sekalian telah mempersiapkan diri dengan membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema mengajar para murid bagian kedua. Ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Suci-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa, program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga kita akan melihat pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar firman Allah. Markus pasal 10. Yesus mengajarkan pentingnya rendah hati seperti anak kecil untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu dia menegaskan kekudusan pernikahan, mengutuk perceraian kecuali dalam keadaan tertentu. Lalu kemudian Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Kemudian ada Galatia 4 ayat 1 dan 2. Selama masih kanak-kanak, ahli waris tidak berbeda dengan seorang hamba, meskipun ia adalah tuan dari semuanya, hingga waktu yang ditetapkan oleh ayahnya. Kemudian ada Roma 6 ayat 1 sampai 11. Umat beriman dipanggil untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian, kita juga harus hidup dalam kehidupan baru. Lalu ada Yesaya 11 ayat 1 sampai 16. Seorang tunas atau satu tunas akan keluar dari tunggul Isai yang dipenuhi oleh Roh Allah, akan membawa keadilan, kedamaian kepada seluruh bumi, dan bumi ini akan dipulihkan di bawah pemerintahannya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pelajaran Sekolah Sabat mengajar para murid bagian kedua. Apa kira-kira latar belakang sehingga Yesus memberi pelajaran-pelajaran ini? Mari kita lihat. Pekan ini mencakup Markus pasal 10, di mana Yesus mengajar murid-muridnya dalam persiapan menuju salib. Dan oleh karena waktu pelayanannya bersama mereka tinggal sedikit lagi, dia rindu supaya murid-muridnya memahami dengan benar tentang sifat dari kerajaan yang dia bawa ke atas dunia ini. Tentang apa pelajaran Yesus kepada murid-muridnya sesuai dengan Markus pasal 10? Sedikitnya ada 5 poin penting dari ajaran Yesus di dalam Markus pasal 10. Yang pertama ini berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan dan larangan perceraian. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Yang kedua, di sini juga berbicara tentang kerendahan hati dan menerima kerajaan Allah seperti anak kecil. Ayat 13 sampai ayat 16. Lalu juga ada peringatan tentang kekayaan dan bagaimana mengutamakan kerajaan Allah. Ada di ayat 17 sampai ayat 31. Bicara juga tentang pelayanan dan pengorbanan sebagai jalan menuju keagungan. Markus 10 ayat 32 sampai 45. Lalu kemudian bicara tentang iman dan ketekunan, yaitu penyembuhan Bartimeus. Ada di ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Kira-kira apa inti pelajaran yang sama tentang pelajaran kepada murid-murid Yesus? Lalu apakah murid Yesus memahami pelajaran ini? Tema pelajaran minggu ini membahas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu bicara tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang berniat untuk masuk ke dalam kerajaan itu atau ingin rindu mengalami kerajaan itu sekarang ini. Ada 3 hal. Yang pertama,
orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus memiliki sikap alamiah seperti seorang anak kecil. Yang kedua, Allah memanggil baik orang kaya maupun orang miskin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, untuk mengalami kerajaan Allah itu sekarang, di hidup sekarang ini, prinsip kerendahan hati dan iman itu diperlukan. Walaupun kita tidak memiliki instrumen untuk mengukur apakah murid-murid telah mengerti ajaran-ajaran ini, namun melihat perilaku mereka setelah peristiwa-peristiwa ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka sendiri masih bergumul untuk mengerti. Dan seringkali maksud dari ajaran atau ucapan Kristus akan menjadi jelas bagi mereka setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Baik, saat ini kita masuk pada ayat inti. Ayat inti kita pada pelajaran pekan ini terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Baik, mari kita lihat latar belakang dari ayat ini. Apa kisah atau peristiwa yang mendahului ayat ini dan kepada siapa perkataan ini ditujukan? Nah, peristiwa yang terjadi di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 ini adalah ketika Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mereka mendekati Yesus dan meminta agar mereka duduk di sebelah kanan dan kiri dari Yesus di dalam kemuliaannya. Kemudian Yesus menjawab bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka minta. Dan kata-kata ini ditujukan kepada semua murid-muridnya. Kalau kita melihat ayat 41, kita akan mendapatkan informasi jika 10 murid yang lainnya juga mendengarkan permintaan Yakobus dan Yohanes dan mereka menjadi marah. Jadi perkataan ini ditujukan kepada 12 murid Yesus. Kemudian, apa pengertian anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani? Mari kita lihat beberapa tanggapan scholars. Yang pertama dari Wayne Witherington III di dalam The Gospel of Mark. Dia mengatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa ia datang untuk mengembalikan tatanan sosial yang ada, daripada mencari pelayanan dari orang lain seperti yang dilakukan pemimpin duniawi, ia justru datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Jadi, bagian yang pertama ini kita dapat melihat bahwa Yesus ingin menyatakan tatanan yang baru. Oleh karena pada saat itu dunia sementara mempertunjukkan bahwa pemimpin itu harus dilayani. Tetapi di sini Yesus sementara mengungkapkan bahwa dia harus melayani orang lain. Dan begitu juga murid-muridnya. Kemudian yang kedua dari James Edward di dalam The Gospel According to Mark, di sana dikatakan bahwa pernyataan ini menggambarkan esensi dari misi mesianik Yesus. Jadi ini merujuk kepada tugas utama yang akan dilakukan Yesus sebagai seorang Mesias. Dan Craig Evans di dalam Word Biblical Commentary menjelaskan bahwa kata melayani di sini memiliki makna yang kuat, menunjukkan pengabdian total dan pengorbanan diri. Yesus tidak hanya berbicara tentang tindakan melayani secara umum, tetapi merujuk pada pengorbanannya yang akan datang di kayu salib. Baik, di dalam ayat tema kita ada frase yang mengatakan bahwa memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, apa pengertian tebusan dan siapa orang banyak yang dimaksudkan? Saudara-saudara, kata tebusan dalam ayat ini datang dari kata Yunani yaitu lutron. Dan kata ini berarti harga pelepasan atau harga pembebasan atau tebusan. Nah, kata ini hanya muncul di dalam ayat ini dan juga pada paralel cerita ini yang ditemukan di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Dan di dalam Exegetical Dictionary of the New Testament, kata ini memiliki konotasi yang erat dengan kata atonement di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam teks-teks Yunani kuno, kata lutron ini mengacu kepada tawanan perang, kemudian budak,
kemudian mereka yang terperangkap terpenjara di bawah beban debitur, dan lutron ini adalah harga pembebasan untuk membebaskan seorang tawanan atau seorang dari debitur. Oleh karena itu, Bals Schneider di dalam Exegetical Dictionary of New Testament mengatakan bahwa lutron di dalam Markus pasal 10 ayat 45 ini menjelaskan tentang kematian Yesus sebagai pengganti yang akan menebus atau membayar atau lutron dosa-dosa manusia. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat siapa orang banyak atau banyak orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Nah, orang banyak yang dimaksudkan di dalam ayat ini merujuk kepada semua orang yang sementara terpenjara oleh dosa. Dan mereka inilah yang akan dilutron, ditebus oleh Yesus. Sekarang kita pindah kepada topik pembahasan rencana Allah dalam pernikahan. Apa maksud dan tujuan Allah dalam pernikahan? Maksud dan tujuan utama Allah dalam pernikahan yang pertama adalah penyatuan. Prinsip ini dinyatakan pertama kalinya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prinsip inilah yang ditegaskan Yesus dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 serta Markus 10 ayat 7 sampai 9. Dalam doktrin atau kepercayaan dasar gereja Advent nomor 23, di sana dikatakan pernikahan dilembagakan ilahi di Eden dan dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dan laki-laki dalam persekutuan kasih sayang. Kemudian yang kedua, pernikahan dimaksudkan Allah untuk menjadi berkat bagi manusia. In Heavenly Places halaman 202, pena inspirasi katakan, pernikahan ketika disatukan dengan kemurnian dan kekudusan, kebenaran dan keadilan adalah salah satu berkat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Alfa Omega Jilid 1 halaman 38 mengatakan bila mana prinsip-prinsip ilahi ditaati dan diperhatikan dalam hubungan ini, maka pernikahan adalah suatu berkat. Itu akan menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia, itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial manusia, itu akan meninggikan keadaan jasmani, pikiran, serta moral. Yang ketiga, pernikahan juga membawa tujuan procreation, yang dimaksudkan Allah supaya manusia bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi sesuai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Nyonya White dalam Letter 91/1900 mengatakan adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan diri mereka taat pada setiap firman-Nya. Keempat, maksud dan tujuan Allah dalam pernikahan adalah untuk mewakili keluarga surga, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibit dari buku In Heavenly Places, di sana dikatakan Tuhan menetapkan bahwa wanita harus dipersatukan dengan pria dalam pernikahan yang kudus untuk membangun keluarga-keluarga yang akan dimahkotai dengan kehormatan yang akan menjadi lambang keluarga di surga. Nah, sekarang apa Musa izinkan perceraian atau tidak? Dan kalau boleh kita tunjukkan bukti Alkitabiahnya. Yesus katakan dalam Markus 10 ayat yang kelima, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Hal ini sebenarnya saudaraku menyiratkan bahwa Musa di dalam hatinya tidak pernah menginginkan perceraian. Dia tetap teguh berdiri pada prinsip firman dan mengikuti kehendak Allah. Andrews Study Bible halaman 1261 menyatakan bahwa Yesus dalam konteks Matius 19 dan Markus 10 setuju bahwa Musa mengizinkan perceraian, namun itu bukanlah cita-cita Allah, itu terjadi karena kekerasan hati manusia. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 454, kelonggaran dalam Ulangan 24 ini diberikan Musa karena tuntutan dan desakan orang Israel yang keras kepala tidak mau menuruti firman dan kehendak Allah. Di halaman 337 dikatakan di sana, perlu ditekankan bahwa hukum Musa tidak melembagakan perceraian. Atas petunjuk ilahi, Musa menoleransi dan mengaturnya untuk mencegah abuses atau penyalahgunaan aturan wewenang dan kekuasaan kepada sesama, khususnya pada konteks saat itu kepada para wanita. Andrews Study Bible halaman 1295 bahkan memberi komentar bahwa kelonggaran tersebut sebenarnya bukanlah sebuah perintah atau aturan untuk bercerai dari Musa.
Berikut, mengapa berbagai aliran Farisi mengizinkan perceraian? Orang Farisi menganggap perceraian adalah sesuatu yang sah karena mereka melandaskan ajaran dan kepercayaan mereka kepada apa yang tertulis pada hukum Musa atau Mosaic Law dengan interpretasi yang mereka anggap tepat. Interpretasi mereka terhadap Ulangan 24 inilah yang telah membangun pandangan dan budaya atas penerimaan perceraian walaupun dalam level ketetatan yang berbeda-beda antar satu golongan dengan golongan yang lain. Sebagai contoh, golongan Samai lebih ketat sementara golongan Hillel jauh lebih lunak. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya patriarkal di mana laki-laki akan selalu dominan terhadap wanita. Perlu diketahui bahwa orang Israel ketika mengambil seorang istri, maka istrinya dianggap sebagai properti di mana kekuasaan suami bersifat absolut. Itulah sebabnya Musa menulis aturan dalam Ulangan 24 yang sebenarnya untuk melindungi hak-hak para wanita Ibrani. Kurangnya pendalaman dalam penafsiran orang Farisi terhadap Ulangan 24 inilah yang menyebabkan mereka mengizinkan perceraian, bahkan menjadikan itu aturan yang sah. Sekarang mengapa ajaran Yesus sama sekali tidak izinkan perceraian? Kita tahu bahwa Allah konsisten terhadap firman, ketetapan, hukum, serta kehendaknya. Ketika ditanya oleh orang Farisi dengan sebuah pertanyaan menjebak tentang hukum Musa yang mengizinkan perceraian, Yesus mengarahkan telinga para pendengar pada apa yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-25, bahwa laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Penyatuan ini adalah rancangan original Allah yang sifatnya kudus dan permanen. Tidak salah bila Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 8 dan 9 bahwa keduanya telah menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata-katanya yang tegas mengindikasikan bahwa Yesus sama sekali tidak mengizinkan perceraian. Menanggapi komentar orang Farisi tentang perintah Musa untuk memberikan surat cerai, Yesus menjawab dalam Matius 19 ayat 8, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Mengapa Yesus sama sekali tidak mengizinkan perceraian? Karena dia sendirilah yang telah melembagakan pernikahan di Eden pada mulanya, dan adalah juga aturannya tidak boleh ada perpisahan atau perceraian dari sebuah pernikahan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 454 katakan bahwa bukanlah rencana Allah untuk perceraian terjadi. Nah, apa ajaran Yesus di Alkitab untuk mencegah perceraian meskipun salah satu atau kedua belah pihak suami istri berbuat kesalahan yang fatal? Yang pertama, Yesus mengingatkan bahwa pernikahan adalah penyatuan Allah yang sifatnya kudus. Itulah sebabnya dia katakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, dan merupakan ajaran Yesus yang utama untuk mencegah perceraian walaupun salah satu atau kedua belah pihak berbuat salah fatal, adalah kasih dan pengampunan. Di Matius 18, Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21, dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Artinya, apapun kesalahan pasangan kita, pengampunan adalah kunci untuk mencegah perceraian terjadi. Di mana ada pengampunan, di situ ada kasih dan penerimaan. Kasih dan penerimaan ini, saudaraku, membutuhkan penyangkalan diri, baik dari pihak suami dan juga pihak istri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat Yesus dan anak-anak. Kira-kira usia dan arti anak di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita itu seperti apa? Usia yang dimaksud sebagai anak di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat adalah anak-anak muda yang belum dewasa, umumnya adalah tahap usia kanak-kanak atau pra-remaja. Nah, dalam dunia kuno, mereka ini memiliki status sosial yang rendah dan bahkan menurut Galatia 4 ayat 1-2 sering disamakan dengan para budak. Menurut budaya dan pandangan zaman Alkitab, usia seseorang yang masih disebut anak-anak itu dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dan minimal ada 3 referensi yang relevan. Mari kita lihat, yang pertama adalah usia 20 tahun. Dalam Alkitab, umur 20 tahun sering dianggap sebagai batas usia dewasa atau usia bertanggung jawab secara pribadi. Contohnya di dalam Bilangan 1 ayat 3 dan 18 ayat 21 menetapkan bahwa
orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas dapat berperan di dalam perang dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi 20 adalah batas. Tetapi juga menurut tradisi Yahudi, pada usia 13 tahun, anak-anak laki-laki Yahudi itu dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat. Dan mereka melakukan upacara bar mitzvah. Dan ini menandai mereka sebagai pribadi yang sudah bertanggung jawab di dalam hukum Yahudi. Artinya menjadi seorang dewasa diperhitungkan pada usia 13 tahun. Sementara di dalam konteks yang lain, usia 12 tahun adalah masa remaja. Dianggap dimulai dan berakhir sekitar usia 21 sampai 22 tahun. Tetapi pandangan tradisional juga menganggap masa remaja itu berakhir pada usia 18 tahun. Arti atau lambang seorang anak di dalam ajaran Yesus adalah sebuah simbol dari seorang yang sederhana, seorang yang percaya, seorang yang bergantung, seorang yang tulus hati, rindu untuk mendengarkan kebenaran. Mengapa anak-anak itu penting di dalam ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Anak-anak itu penting dalam ajaran Yesus karena mereka ini mewakili sikap yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah. Yesus menekankan bahwa untuk menerima kerajaan Allah, seseorang itu harus memiliki sikap yang polos, percaya, dan rendah hati seperti seorang anak. Albert Barnes dalam Notes on the New Testament mengomentari Markus 10 ayat 15. Dia katakan, sebagai seorang anak kecil, artinya dengan temperamen dan semangat seorang anak kecil yang dapat diajar, lemah lembut, rendah hati, dan bebas dari prasangka dan keras kepala. Itulah kualitas-kualitas seorang anak, dan mengapa Yesus menggunakan anak-anak sebagai ilustrasi ini menjadi penting di dalam pengajaran Kristus. Siapa kira-kira yang membawa anak-anak ini kepada Yesus dan apa arti dari menjamah bagi anak-anak kecil ini? Ellen White dalam The Adventist Home halaman 273 mengomentari hal ini. Dia katakan bahwa pada zaman Kristus, para ibu membawa anak-anak mereka kepadanya agar dia dapat menumpangkan tangannya ke atas mereka untuk memberkati mereka. Jadi para ibu. Arti dari menjamah bagi anak kecil adalah sebuah tindakan yang melambangkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang. Artinya dengan menjamah, Yesus menunjukkan penerimaan dan kasih-Nya terhadap anak-anak. Ini menegaskan bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan dan berhak menerima kerajaan Allah. Apa arti dari Markus 10 ayat 14-15 yang mengatakan bahwa orang-orang itulah atau anak-anaklah yang empunya kerajaan Allah? Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka yang seperti anak-anak. Ini berarti bahwa hanya orang yang memiliki kualitas seperti anak-anak, yaitu kepolosan, ketulusan, dan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah, yang akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ellen White dalam The Adventist Home halaman 275 mengatakan, kita harus mengambil pelajaran dari tindakan Kristus ini, bahwa hati anak-anak muda adalah yang paling terbuka terhadap ajaran-ajaran kekristenan, mudah dipengaruhi ke arah kesalehan dan kebajikan, lalu anak-anak kuat mempertahankan kesan-kesan yang diterimanya. Apa arti dan alasan mereka yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil tidak akan masuk ke dalamnya? Anak-anak tidak mengandalkan kekuatan atau pengetahuan mereka sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya pada orang dewasa. Dan sama seperti yang diharapkan Yesus bahwa orang percaya harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Kembali lagi Albert Barnes dalam Notes on New Testament mengomentari Markus 10 ayat 15. Dia katakan, ia tidak akan masuk ke dalamnya, artinya tidak akan menjadi seorang Kristen, tidak akan menjadi anggota keluarga Kristus yang sejati di bumi. Meskipun dia mungkin seorang yang mengaku, tetapi dia tidak akan pernah masuk sorga. Ini mengajarkan bahwa untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, seseorang harus
melepaskan kebanggaan diri, keegoisan dan prasangka, dan dia harus sepenuhnya mengandalkan kasih karunia dari Allah. Baik, saat ini kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai investasi terbaik. Nah, di dalam konteks Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31, siapa orang yang berlari di dalam cerita ini? Dan berapa usianya, apa statusnya, dan apa latar belakang rohani dan imannya, dan apa tujuan dan motifnya untuk datang ke Yesus. Mari kita lihat yang pertama, siapa orang ini? Nah, dalam Alkitab mengatakan bahwa orang ini adalah pengusaha muda yang kaya. Clinton di dalam Sonner Van Illustrated Bible Commentary atau Bible Background Commentary halaman 119 mengatakan bahwa orang muda ini, di mana kata Yunani yang digunakan adalah neanisko, ini menunjukkan bahwa dia berusia 20-40 tahun. Dan orang ini adalah seorang pemimpin agama awam, dia mungkin seorang Farisi karena ada bukti di sana ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, apa tujuan dia datang kepada Yesus? Di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 135, di sana Roh Nubuat mengatakan, orang muda ini, ia melihat kasih yang ditunjukkan oleh Kristus terhadap anak-anak yang dibawa kepadanya. Ia pun melihat betapa lemah lembutnya ia menerima mereka dan mengangkat mereka pada lengannya. Dan hatinya pun menyala dengan kasih terhadap Juru Selamat. Ia merasakan suatu kerinduan untuk menjadi muridnya. Jadi di sini kita melihat bahwa orang muda ini, dia terkesan dengan Yesus dan dia mau menjadi murid Yesus. Nah, mari kita lihat apa sesungguhnya maksud Yesus menyuruh orang tersebut untuk menjual harta dan membagikannya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menyuruh orang ini untuk menjual hartanya karena orang muda ini menginginkan harta surga, tetapi dia juga menginginkan keuntungan duniawi. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 138 mengatakan, ia mengingini harta surga, tetapi ia mengingini juga keuntungan duniawi yang akan diperolehnya dari kekayaannya. Oleh karena itu, Yesus menyuruh orang ini menjual hartanya. Lalu apa maksud Yesus menyuruh menjual harta? Di Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 137 mengatakan, Kristus memberi orang ini suatu ujian. Ia memanggil dia untuk memiliki antara harta surga dan kebesaran duniawi. Perkataan Yesus sesungguhnya merupakan undangan bagi penghulu atau orang muda ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan pilihan ini terserah pada orang muda ini. Tetapi Yesus merindukan pertobatannya. Jadi kalau kita melihat kutipan ini, sebenarnya ada 3 alasan. Motif dari Yesus menyuruh orang ini menjual hartanya. Karena yang pertama, Yesus ingin memberikan ujian. Apakah orang ini serius, tulus? Dan kemudian yang kedua, Yesus menawarkan harta surga kepada dia. Dan yang ketiga, Yesus merindukan sebuah pertobatan terjadi pada orang muda ini. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam terjemahan New King James Version ada satu frase yang ditambahkan di sana, yaitu take up the cross. Nah, sebenarnya kata ini tidak muncul pada Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini juga tidak muncul pada manuskrip awal seperti Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus dan lain sebagainya. Tetapi frase ini kemudian muncul pada manuskrip setelahnya seperti Byzantine manuskrip dan Codex Alexandrius dan lain sebagainya. Lalu apa alasan manuskrip ini memasukkan frase take up the cross? Paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, oleh karena alasan harmonisasi. Kenapa? Karena ada 3 ayat lain juga yang terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang selalu mengatakan pikul salib, ikut aku. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk terjadi konsistensi di dalam Injil, harmonisasi. Kemudian yang kedua oleh karena oral tradition. Oleh karena frase ini selalu familiar dan sangat familiar di antara orang-orang Yahudi. Sehingga setiap kali kata ikutlah aku, mereka mau juga supaya kata take up the cross itu juga bersama-sama dengan kata ini. Dan yang terakhir, oleh karena penekanan teologis. Dan penekanan teologis ini adalah hal yang penting. Karena harga dari mengikut Yesus adalah memikul salib. Sehingga tema ini menjadi dasar teologis
dari pengajaran orang-orang Kristen pada permulaan. Bagaimana cara mereka memahami pemuritan di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dipercaya juga ketika Yesus menekankan kepada orang muda ini untuk mengikut dia, maka orang ini harus memikul salibnya. Take up the cross. Nah, apa pengertian orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga? Mengapa bukannya beriman kepada Yesus adalah kunci masuk surga dan orang yang beriman ini diberkati dan diberikan kekayaan? Dan bagaimana nasihat rohani kepada orang kaya masuk surga? Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat cerita ini, setelah orang muda ini kecewa, dia pergi dan meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 24-25. Yesus katakan begini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ada banyak orang yang coba menjelaskan kata-kata ini dengan lorong yang sempit atau gate atau pintu yang sempit dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ekspresi ini adalah ekspresi yang benar. Yesus benar-benar mengatakan jika orang kaya sukar masuk surga. Oleh karena itu di ayat 26 muncul reaksi. Mereka bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi menurut orang-orang yang mendengarkan kata-kata Yesus ini, mereka bereaksi bahwa tidak mungkin, impossible orang yang punya uang, orang yang punya harta untuk dapat diselamatkan. Dan untuk melihat respon ini, Yesus menjawab di dalam Markus 10 ayat 27. Yesus katakan, bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi dengan kata lain, kembali lagi Yesus menekankan bahwa orang kaya bisa masuk surga. Yesus katakan bahwa mungkin bagi manusia itu impossible, tidak mungkin, tetapi kalau dengan Allah itu adalah mungkin. Dan kalau kita baca cerita ini nanti ketika mereka berkunjung di rumah Zakheus, orang kaya. Di sana Yesus memberikan kesaksian di dalam Lukas pasal 19 ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi Zakheus orang kaya dan Zakheus bisa selamat. Dan mereka melihat bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika hati diberikan kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Dan buktinya Zakheus orang kaya bisa selamat. Nah, kita balik ke cerita tadi. Kemudian ketika Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, Petrus kemudian memberikan respon. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Markus 10 ayat 28. Jadi Petrus memberikan reaksi. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang akan kami dapatkan? Nah, kembali Yesus menjawab, kalau kalian sudah mengikut aku, meninggalkan segalanya, artinya menjadikan Yesus yang terutama, memikul salib, take up the cross, lalu follow him, lalu mengikut dia. Maka ayat 30, Yesus memberikan kepastian dan juga janji kepada mereka. Dia katakan di sana bahwa orang itu sekarang pada masa ini juga, jadi hari itu juga atau saat itu juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan Yesus lanjutkan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah saudara, apa kunci Zakheus orang kaya bisa mendapatkan keselamatan? Ada 3. Yang pertama, dia bertobat. Ya, bisa jadi bisnis yang dijalankan sebelumnya adalah bisnis yang tidak adil. Dia bertobat. Yang kedua, Zakheus menjadikan Yesus segala-galanya. Segala-galanya yang dia miliki. Di atas semuanya yang dia harapkan. Dan yang ketiga, Zakheus memiliki iman. Dan ini adalah kunci. Iman inilah yang tidak dimiliki oleh orang muda yang kaya itu. Ronald Dubuat di dalam Kerinduan Selama jilid 2 halaman 238 mengatakan, meninggalkan hartanya di dunia yang kelihatan itu untuk mencari harta surga yang tidak kelihatan merupakan suatu resiko yang terlalu besar dan ia menolak tawaran hidup kekal.
Terima kasih pendeta. Sekarang kita akan membahas topik dapatkah engkau meminum cawanku? Dari pelajaran dalam Markus 10 ayat 32 sampai 45, apa maksud dan pengertian dari pemberitahuan Yesus ketiga kalinya tentang penderitaannya? Pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya adalah momen Yesus untuk ketiga kalinya menyatakan dengan gamblang kepada murid-muridnya tentang apa yang segera akan dialaminya, yaitu penderitaan dirinya sebagai anak manusia untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 33 dan 34, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Maksud dan tujuan Yesus dalam pemberitahunya yang ketiga kali tentang penderitaannya adalah yang pertama, untuk menguatkan dan mempersiapkan murid-murid. Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Mereka harus memahami bahwa penderitaan dan kematiannya bukanlah kekalahan, melainkan bagian dari rencana Allah untuk keselamatan manusia. Yang kedua, untuk menegaskan tentang penggenapan nubuatan. Dengan memberitahukan hal ini, sebelumnya Yesus menegaskan bahwa semua yang akan terjadi adalah sesuai dengan kehendak Allah dan telah dinubuatkan sebelumnya. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan tentang kebangkitan. Dengan sekali lagi menyebutkan kebangkitannya, akan menolong mereka melihat kemenangan karena kebangkitannya akan menjadi kemenangan atas dosa dan kematian, membawa harapan baru bagi umat manusia. Sekarang apa beda dengan pemberitahuan yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tentu ada perbedaan tempat di mana hal itu disampaikan. Pemberitahuan yang pertama terjadi di sekitar Kaisarea Filipi. Yang kedua, dalam perjalanan melintasi Galilea setelah peristiwa Yesus dimuliakan atau transfigurasi di atas gunung. Dan yang ketiga, tepat ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem. Kemudian perbedaan dari isi pemberitahuan itu. Walaupun secara umum sama, namun ada detail yang berbeda di sana. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ia akan menderita banyak dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Yesus akan dibunuh dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Yang kedua, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dia juga di sana mengisyaratkan adanya pengkhianatan. Yang ketiga, pada pemberitahuan yang ketiga, Yesus menambahkan detail yang lebih spesifik. Ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia katakan mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ia akan diserahkan kepada orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain yaitu Romawi. Ia akan dihina, disesah, dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Pemberitahuan yang ketiga ini memberikan gambaran yang paling lengkap tentang apa yang akan terjadi, termasuk keterlibatan bangsa Romawi dalam eksekusi, penghinaan yang akan ia alami, dan cara kematiannya yaitu penyaliban. Sekarang apa arti cawannya serta baptisannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 465 katakan bahwa cawan di sini adalah sebuah ekspresi yang melambangkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani, pengadilannya, dan juga penyalipannya. Pada waktu di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap untuk dihukum salib, dalam doanya yang dicatat dalam Markus 14 ayat 36, Yesus katakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Jadi cawan melambangkan penderitaan di Taman Getsemani, pengadilan, dan penyalipan. Sedangkan baptisannya dari halaman yang sama, SDA Bible Commentary, ialah kematian atau penguburannya. Jadi baptisannya melambangkan kematian atau penguburannya. Roma 6 ayat 3 dan 4 katakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Kemudian apa pengertian Markus 10 ayat 40? Di sana dikatakan Yesus tidak berhak memberikan. Jadi itu adalah tanggapan dari permintaan Yakobus dan Yohanes beserta ibunya.
Yesus menyatakan bahwa dia tidak berhak memberikannya, melainkan Bapa menurut Matius pasal 20 ayat 23. Dalam konteks dia sebagai manusia yang akan meminum cawan penderitaan dan kematian, jawaban Yesus di sana adalah benar, di mana Yesus memposisikan dirinya dalam kemanusiaan dan tidak mengambil hak prerogatif dari Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 466 mengatakan, sebagai seorang manusia di antara manusia, Yesus tidak menggunakan hak prerogatifnya sebagai raja di sana. Sekarang kita akan mempelajari tema tentang apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat. Pertanyaannya, siapa Bartimeus yang dimaksud di dalam kisah Markus 10 ayat 46-52? Dan bagaimana kira-kira dia mengenal atau dia tahu tentang Yesus? Bartimeus dalam kisah ini adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan di Yeriko. Nah, dalam konteks sosial pada zaman itu, orang buta seperti Bartimeus berada di lapisan masyarakat yang paling bawah. Craig Kinner dalam IVP Bible Background Commentary New Testament halaman 48 mengatakan bahwa kecuali apa yang mereka pelajari dari mendengarkan orang lain membaca, orang buta pada waktu itu sama sekali tidak mengerti tentang hukum Taurat. Oleh karena huruf Braille belum ditemukan, sehingga mereka tidak bisa membaca. Oleh karena itu, mereka tidak dihormati sebagai orang yang beragama. Meskipun mereka dilindungi oleh hukum Musa, mereka ini tidak berdaya secara sosial, dan para pengikut Yesus sekalipun memandang permohonan keras orang buta ini sebagai sebuah gangguan. Jadi Bartimeus mengetahui tentang Yesus karena desas-desus tentang Yesus sebagai penyembuh dan mungkin juga sebagai Mesias sudah menyebar luas. Jadi ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, ia langsung memanggilnya dengan gelar Anak Daud. Ini menunjukkan bahwa Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Apa kira-kira pelajaran dari penyembuhan Bartimeus dan apa makna pertanyaan Yesus kepada seorang Bartimeus? Minimal ada 3 pelajaran dari penyembuhan Bartimeus. Yang pertama, iman dan ketekunan. Bartimeus menunjukkan iman yang kuat dan ketekunan dalam memanggil Yesus. Meskipun banyak orang yang mencoba untuk membungkamnya, tetapi ini adalah iman yang teguh, kepercayaan yang penuh pada Yesus, dan ini sangat penting ketika mengalami rintangan. Pelajaran yang kedua adalah pengakuan Yesus sebagai Mesias. Dengan dia memanggil Yesus sebagai Anak Daud, artinya Bartimeus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan ini memperlihatkan pemahaman rohani yang mendalam. Meskipun dia buta secara fisik, tetapi mata rohaninya tidak buta. Dia melihat Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yang ketiga, mengikuti Yesus setelah pemulihan. Banyak orang yang setelah doanya dijawab, dia meninggalkan Tuhan, berbalik belakang. Tetapi kalau kita lihat, Bartimeus setelah disembuhkan, dia tidak hanya kembali ke kehidupannya, tetapi dia memilih untuk mengikuti Yesus. Ini menunjukkan bahwa respon yang tepat terhadap penyembuhan dan berkat dari Yesus adalah menjadi pengikutnya. Apa makna dari pertanyaan Yesus kepada Bartimeus? Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu, di dalam Markus 10 ayat 51, itu bukan karena Yesus tidak tahu apa yang dibutuhkan Bartimeus. Pertanyaan ini memberi Bartimeus kesempatan untuk mengungkapkan imannya secara terbuka. David Garland dalam NIV Application Commentary halaman 421 mengatakan, pertanyaan ini mungkin tampak aneh untuk ditanyakan kepada seorang buta. Tetapi Yesus melalui pertanyaan ini memaksanya untuk merenungkan apa yang sebenarnya diinginkannya. Dari jawabannya, Rabuni, aku ingin melihat, ini menunjukkan iman yang cukup
untuk mengubahnya dari seorang buta yang mengemis di sepanjang jalan menjadi seorang yang melihat dan mengikuti Yesus di sepanjang jalan. Ia percaya bahwa Yesus mampu menggenapi Yesaya 35 ayatnya yang kelima dan dapat memberikan kepadanya penglihatan kepada orang buta. Baik, mari kita masuk pada pendalaman hari Jumat. Apakah sifat dan tabiat anak-anak yang digambarkan di dalam cerita ini yang disukai oleh Yesus? Nah, mari kita lihat paling sedikit ada 10 hal dari sifat dan tabiat anak-anak sehingga ini disukai oleh Yesus. Yang pertama adalah kepercayaan yang tulus. Yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati karena anak-anak pada umumnya tidak memiliki rasa ego. Dan kemudian mereka lebih mudah mengakui ketergantungan mereka kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka memiliki sifat keterbukaan. Lalu keempat, memiliki kesederhanaan. Yang lima, mereka punya ketulusan, artinya tidak menyembunyikan perasaan atau motif yang tersembunyi. Yang keenam, mereka punya rasa ingin tahu, artinya selalu ingin belajar dan memahami hal-hal yang baru. Kemudian 7, ada kegembiraan. 8, mereka memiliki ketergantungan. Anak-anak ini mereka menyadari ketergantungan kepada orang tua mereka. Dan ini adalah analogi yang Tuhan rindukan supaya setiap manusia itu bergantung kepada Tuhan. Yang ke-9, penerimaan tanpa syarat. Dan yang ke-10, kemampuan untuk memaafkan. Anak-anak seringkali lebih mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, mengapa orang kaya gagal di dalam cerita sekolah sahabat kita? Ada 2 hal mengapa orang kaya gagal dalam mengikut Yesus. Yang pertama, bagi orang muda yang kaya ini, meninggalkan semua kekayaan dan posisinya untuk mengikut Yesus tampak sebagai pengorbanan yang terlalu besar. Jadi dia rasa rugi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia masih khawatir dengan kehidupannya. Dia masih memikirkan keuntungan-keuntungan dunia. Dan 2 hal inilah yang membuat orang ini gagal menjadi murid Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pelajaran sekolah sahabat kita sangat menekankan pentingnya penurutan dan penyerahan diri dalam mengikuti Yesus. Kebagian sejati halaman 57 mengatakan, kita tidak mendapatkan keselamatan dengan penurutan karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh percaya. Tetapi Ronobot mengatakan, penurutan adalah buah-buah iman. Kemudian di halaman 39 masih di buku Kebagian Sejati, Ronobot mengatakan, dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita daripadanya. Kenapa? Halaman 43. Melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan Allah, engkau sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Sekarang kita tiba kepada penutup dan aplikasi dari diskusi kita. Bagaimana kita dapat meminum cawan dan menerima baptisannya saat ini? Dalam kumpulan devotional Ellen G. White dengan judul Radiant Religion halaman 111, pena inspirasi katakan, janganlah kita berduka cita dan bersedih hati karena dalam hidup ini kita tidak luput dari kekecewaan dan penderitaan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung cobaan, marilah kita menerima salib dan meminum cawan yang pahit itu dengan mengingat bahwa tangan Bapa yang mengangkatnya ke bibir kita. Kita bisa meminum cawan Yesus bila kita ikut menanggung beban penderitaan bagi pekerjaan misi Allah di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sedangkan untuk menerima baptisannya, kita harus mengalami perubahan hidup. Harus ada transformasi dalam kehidupan kita, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, yang penuh dengan dosa. Roma 6 ayat 5 dan 6 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apakah orang Kristen di sini boleh menjadi kaya dan bagaimana caranya untuk menjadi kaya? Tidak ada larangan dalam Alkitab untuk orang Kristen menjadi kaya.
Bahkan adalah salah satu berkat Tuhan untuk orang Kristen hidup dalam kelimpahan. Namun Allah itu Maha Tahu untuk mempercayakan kekayaan bagi mereka yang bisa mempertanggungjawabkan kepercayaannya dengan memberikan kekayaan tentunya. Yesus mengingatkan dalam Lukas 12 ayat 15 untuk kita sangat berhati-hati terhadap segala jenis ketamakan dan cinta akan uang. Sebaliknya, mengumpulkan harta di sorga yang dianjurkan oleh Yesus. Sebab menurut 1 Timotius 6 ayat 10, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan yang akan menghalangi pribadi kita punya hubungan yang erat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Testimonies for the Church, volume 6 halaman 452 dan 453 katakan, Alkitab tidak mengutuk orang menjadi kaya jika ia memperoleh kekayaannya dengan cara yang jujur. Kekayaan akan menjadi berkat jika kita menganggapnya sebagai milik Tuhan yang harus diterima dengan rasa syukur dan dengan rasa syukur dikembalikan kepada Sang Pemberi. Nah, sekarang bagaimana bisa kita mendapatkan kekayaan? Aspek dan upaya pertama adalah meminta kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak-Nya. Sebab Ulangan pasal 8 ayat 18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Itu aspek yang pertama. Aspek yang pertama ini harus dibarengi dengan upaya. Aspek yang kedua yaitu usaha, kerajinan, serta kerja keras. Amsal 10 ayat 4 katakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, di mana kita harus mengutamakan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian ingat, ada kewajiban untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Sesuai Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Serta perlu diingat atau kita perlu perhatikan bahwa kita ada untuk memperhatikan sesama. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempertahankan pernikahan? Kolose pasal 3 ayat 13, 14, 18, dan juga 19. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Cinta di dalam kehidupan pernikahan harus dipupuk supaya boleh tumbuh kepada Tuhan. Di mana ada Tuhan dan kasih-Nya, maka akan ada pengampunan di tengah ketidaksempurnaan, maka akan ada penerimaan suami dan istri walaupun terjadi berbagai masalah, bahkan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Mari kita berdoa supaya kasih akan Tuhan boleh memerintah kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai pribadi lepas pribadi, supaya kita akan bertumbuh kepada Tuhan dan kita akan menjadi pasangan yang berbahagia dan juga akan mempertahankan pernikahan kita sampai pada waktu Yesus datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Melalui diskusi sekolah sahabat, kami boleh belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami, supaya apa yang kami pelajari dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, serta ampunilah kami dari kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.